Ya. Jadi Bapak ini tangan dan kaki kanannya kesemutan ya Pak ya. Gejala stroke kurang lebih 3 bulan deh. Tapi udah agak mendingan. Apa? Sudah agak lebih enak. Cuma karena baru sekali jadi harus proses. Gitu. Tapi sudah lebih bagus ya Pak, jari-jari udah agak mendingan. 30% ada nggak? 30%? Belum. 20%-an? Ada. Ya, 20%-an. Cuma udah nggak makan minyak-minyak kan? Gorengan. Iya, enggak. Jadi hanya makan apa? Ikan tuna. Jadi hanya makan ikan tuna, sopor kentang jagung. Iya, udah. Lebihnya prek dulu dah. Iya, istirahat dulu. Iya. Baik. Dan ini nanti habisnya kita melakukan akupuntur di jari-jarinya, tangan dan kaki kanan. Habis itu kita inframerah, kita bekam, kita lakukan 7 bintang. Nanti kita ketuk sama baik totok. Jadi biar lebih rangsangannya lebih kuat. Oke, kesemutan berkurang 20%-nya. Yuk, kita mulai. Kembali lagi ke klinik saya. Di sini saya melakukan terapi dengan beberapa teknik seperti akupuntur, herbal, osteopati, terapi warna dan lain-lain untuk berbagai macam penyakit. Salam sembuh bersama Dr. Jim. Assalamualaikum. Tadi kita dapat pasien ya, namanya Pak Anen ya. Beliau kena serangan stroke ya, kelumpuhan pada otak kiri, sehingga menyebabkan tangan dan kaki kanannya itu lumpuh ya, sebelah kanan. Jadi dia kontralateral, otak kiri yang lumpuh, kanan yang tidak bisa bergerak, tangan dan kaki yang tidak bisa bergerak ya. Jadi ada sumbatan di otak kiri. Kita melakukan akupuntur ya, sekarang di kaki dulu. Ya, kita makan akupuntur sini. Ya, ini. Ini untuk apa? Untuk menguatkan kaki. Ini jalur lambung, ini liver. Karena liver itu supaya dia aliran darah lancar, lambung itu untuk nguatin kaki. Nah, ini juga kita ambil titik ginjal nih. Ya. Dan titik limpa SP6, titik vitamin. Ini untuk vitamin, ini untuk menguatkan ginjal, ini kuat lambung supaya kuatkan kaki. Ini liver sama SP3, LR3 sama SP3 untuk ngencerin darah. Berasa, Pak? Iya dah. Ini ujung jari nih. Nah, ini ujung jarinya kita ambil. Nah, kerasa Pak ya? Kita double nih. Nah, supaya darahnya ke ujung jari. Kalau darah ke ujung jari, otomatis kekuatan jari lebih kuat. Rasakan Pak, nah, tuh double tuh. Supaya kalau dulu kan cuma satu doang, sekarang di double di bawah kuku, basis kuku supaya merangsang lebih kuat tuh. Kerasa Pak ya? Kerasa. Capcay goreng. Sakit banget tadi ya. Ya mau capcay goreng ini. Jadi biar kelihatan lah nih. Tangannya Pak, yo. Nah. Oke. Titik LI, L11 usus besar, ini L4. Nah, kembali kita ambil di sini. Di sini dulu deh, lu jangan sampai lupa.
ya. PC6 untuk jantung, selaput jantung, supaya aliran darahnya dan juga menjaga aliran pembuluh darah di jantung dan aliran darah. Karena orang stroke itu kan biasanya penyakit kardiovaskular, penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, ini saya tusuk lagi tanpa jangan dilihat tuh. Iya. Capcay goreng lagi, tusuk ujung jari. Nah, satu lagi, ya, yuk, nah itu juga. Satu lagi, terasa Pak? Karena di sini nih, kalau ditekan, orang lumpuh apapun jari kaku langsung dia bergerak, karena ini nyerinya 2 kali daripada di sini, lebih nyeri. Jadi merangsang saraf-saraf yang lumpuh. Oke Pak, maaf ya. Oh, nggak saya. Oh. Tuh. Saya selalu akan mencari penyebabnya, triggernya. Nah, triggernya itu berhubung dia adalah orang Medan. Dan saya tanya, ternyata beliau dari Tapanuli Selatan ya. Di sana kan mereka mempunyai kebudayaan adalah mereka itu suka makan makanan arsik. Nah, arsik itu makanan khas Sumatera Utara, orang Sumatera Utara, di mana di situ di dalamnya ada kuah asam bersama ikan mas. Nah, saya punya pengalaman banyak bahwa orang-orang Medan, Sumatera Utara itu banyak sekali stroke gara-gara arsik. Kenapa? Karena ikan mas itu kolesterolnya tinggi. Nih, Bapak Ibu harus tahu nih, kolesterol sangat tinggi. Karena kalau ikan itu diberi makan oleh manusia, pasti dia akan kolesterol. Kenapa? Karena kita kan memberikan makan supaya dia cepat besar, cepat dipanen. Beda dengan ikan yang ada di laut, contoh ikan tuna, di mana dia cari makan sendiri tanpa diberikan asupan makanan oleh manusia. Nah, karena tingginya kolesterol di ikan mas, banyak sekali orang-orang Sumatera Utara itu, orang Medan, orang Tapsel, orang Toba, itu stroke tuh banyak sekali, ya, probabilitasnya sangat tinggi. Jadi tadi penyebabnya itu yang saya lihat karena kolesterolnya tinggi, lemak darahnya tinggi ya di dalam pembuluh darahnya, dan juga dia memiliki kekentalan darah. Makanya tadi saya melakukan penusukan di ujung jari. Penusukan di ujung jari itu maksudnya apa sih sebenarnya? Pertama, itu merangsang saraf di ujung-ujung jari. Karena kalau ujung-ujung jari ini sarafnya dirangsang, otomatis akan mempengaruhi otak yang di sebelah kiri, yang dimana ada sumbatannya. Kan kalau pembuluh darah itu tersumbat di otak, otomatis darah tidak bisa memberikan makanan kepada sel otak yang areal tersebut. Nah, akhirnya terjadi kematian jaringan. Kematian jaringan otomatis yang sebelah kiri tidak bisa mengolah data untuk memerintah tangan kaki kanan. Nah, oleh sebab itu tadi saya tusuk di ujung jari. Itu pertama keuntungannya, saraf. Kedua, untuk menarik darah ke ujung jari. Kalau orang-orang lumpuh, kelemahan, mungkin karena stroke atau karena kena virus, itu biasanya saya akan menarik darah ke ujung jari. Kenapa? Di dalam pengobatan tradisional China, mereka bilang kalau tangan tidak dialiri darah, otomatis tangan itu tidak bergerak. Jari bila tidak dialiri darah, jari pun tidak bisa bergerak. Nah, dengan konsep itulah, maka saya akan melakukan tindakan menusuk pada jari itu. Jadi pertama saraf, kedua menaikkan aliran darah ke ujung jari. Nah, terlebihnya baru saya tusuk di pencernaan supaya BAB-nya lancar, karena prinsip saya adalah kalau BAB itu lancar, otomatis kolesterol pun akan turun. Nah, itu makanya saya tusuk di pencernaan, dan juga ada beberapa titik untuk mengecekkan darah. Ya, ini lagi melakukan inframerah. Ini untuk di kaki sama di tangan, supaya apa? Supaya menaikkan aliran darah di kaki sama tangan. Karena kalau dengan inframerah dan tusuk jarum, jadi aliran darah ke kaki dan aliran darah ke tangan lebih cepat.
udah ditusuk jarum tambah inframerah jadi double gitu kan. Dan inframerah itu bisa membuang semua sumbatan aliran darah di tempat yang disinar seperti kolesterol, asam urat dan lain-lain. Tapi kalau orang kena gula nggak boleh kalau dekat. Tapi kalau untuk yang gulanya rendah boleh silakan. Ada penyakit yang lain ada warna lain, cuma untuk stroke banyak kan merah. Bapak ini akan mengalami kesembuhan, tapi sih saya lihat sudah jauh ya, itu pada baru 2 kali ya, baru 2 kali itu, luar biasa kesembuhannya. Ya, tapi saya sudah ingatkan Pak, karena Bapak orang Sumatera Utara, tolong jangan makan ikan mas, bukan hanya ikan mas nih, ikan mas, ikan gurame, ikan lele itu semua kolesterol. Kalau mau makanlah ikan laut, seperti apa tuna. Kalau lautnya dangkal itu kurang bagus juga karena banyak polusi. Tapi kalau laut dalam seperti tuna, pertama dia tidak terkontaminasi polusi, kedua kolesterolnya minim, hampir dikatakan tidak ada. Ya, sekarang ini bagian terakhir untuk menotok ya. Terakhir itu ditotok supaya kekuatannya bertambah. Ya, ini kita kasih minyak zaitun dulu ya. Oke, kita mulai ya. Oke, tahan ya Pak ya. Rasa ya. Rasa. Jadi memang rasanya berasa sekali ya. Ini juga. Tutup dulu. Enggak. Rasa Pak. Satu lagi. Tarik nafas sudah. Berasa capcay. Nah ini belum deh. Berasa. Titik apa ini, Dok? Ini kalau dalam akupuntur titik chin. Tapi kalau saya sih ini titik yang saya create sendiri, saya buat sendiri gitu ya. Jadi untuk merangsang saraf di ujung jari lebih terasa. Kalau tusukan sama ini lebih terasa ini ya, Weh? Iya. Tusukan nggak gitu terasa ya? Enggak Tusuk doang. begitu terasa, cuman kagetnya aja itu masuknya itu. Iya. Tapi kok sakit. ini sakit kecampur ngilu ya? Perasaan sampai haus. Bilang aja haus ini. Oke, Pak. Apa ini asli Batak atau mana, Pak? Mandailing. Mandailing. Tapsel ya? Tapsel. Oke. Waduh. Istighfar dulu deh Pak. Capcay goreng. Sate goreng. Capcay. Capcay goreng. Daripada arsik lagi kolesterol. Yuk. Jempol semua kena. Waduh. Nah sekarang kita mau notok sini juga nih, biar kalau ini kan untuk supaya nyerinya supaya bergerak, supaya ada otot ekstensor. Nah kalau yang di bawahnya sini fleksi, jadi ada ekstensor sama fleksi. Ini juga harus berasa. Nah tapi nggak begitu berasa kan? Aduh, segar. Pak, dulu suka makan arsik ya sih Pak? Iyalah. Arsiknya pakai ikan tuna Bu, jadikan mas. Tadi bilangin dokter itu melulu, bosan. Kan nggak boleh ikan mas ya? Iya, jangan lah. Kalau ikan mas nila tuh kolesterol tinggi loh. Oh. Banyak orang Medan, orang Tapsel, stroke-nya gara-gara arsik.
Iya ya. Iya lah. Bener Pak. Emang enak ya Pak? Enak. Enakan itu daripada ini. Ya kagak ada yang mau makan ini. Pak coba remes tangan saya squatnya ya. Remes. Saya buka ya squatnya ya. Oh ya mantap, udah bisa nyekek orang teh. Iya dicekek orang ya. Coba kakinya ntar. Remesin Pak. Hitungan ke-3 dorong, jangan malu-malu, tendang aja. Iya. Pak, 1, 2, oh, enggak itu malu-malu itu Pak tendangnya. Saya yakin itu kuat nih. 1, 2, 3, wah, kuat. Iya. Dikuatin. Iya, tapi kuat sih, lumayan dibanding yang tadi. Ibu aja coba tes aja dong Bu. Tes dulu, tes. Gak mau ya. Gak mau. Tendang karena ya. Balas dendam. Gak kuat Ini tes apa dok ya? Ini tes kekuatan otot pada kaki kanan kan abis di terapi harus ada perubahan kan. Nah, kita mau tes lebih kuat atau tidak. Ini kelihatannya kuat sih. Pak, waktu nendang tarik napas. Oh iya. 1, 2, 3, dus gitu ya. Oke. Saya pegang begini dah. 1, 2, tarik napas. 3, tembak, dus. Kuat loh. Sekali lagi. 1, 2, 3, hup. Wah. Udah mantap Pak. Udah bisa tawaf ini. Ini bisa ya. Udah bisa tawaf. Udah cukup ya tadi. Ya. Ya. Gimana Pak rasanya Pak? Waduh, alhamdulillah udah entengan dah. Awalnya tadi gimana sih? Awalnya gimana sih Pak? Awalnya ya kayak semutan nggak bertenaga kan. Kayak kaku. Ini perasaan gede-gede perasaan tadinya. Sekarang mah enggak. Sekarang udah enak ya? Udah enak, udah ya sih. Itunya dah normal perasaan. Rasa normal lagi. Kalau untuk kaki gimana Pak? Awalnya kaku banget ya? Iya, sama. Kayak tangan itu. Pokoknya sebelah kanan ini ya. Tapi sekarang alhamdulillah sembuh total belum, tapi udah berkurang. Ada perubahan. Baru 2 kali kan. Tapi udah alhamdulillah ya. Udah alhamdulillah. Siap, makasih ya Pak. Ya mungkin itu aja dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, teman-teman semua untuk mendapat hikmahnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.